Di ruang bawah tanah lembaga riset tua, ditemukan sebuah dokumen tebal dengan label yang sudah pudar, Cesium-135. Isinya bukan laporan biasa, melainkan catatan eksperimen dari masa ketika manusia pertama kali memecah atom. Tidak ada tanda tangan, tidak ada tanggal yang jelas, hanya jejak tinta yang menunjukkan satu hal. Pernah ada ambisi yang melampaui kendali manusia itu sendiri. Tahun-tahun setelah Perang Dunia, laboratorium di Amerika dan Uni Soviet berlomba menaklukkan inti atom. Dari ledakan itu, lahir banyak unsur baru. Salah satunya Cesium-135, anak dari ambisi manusia terhadap energi tanpa batas. Tidak semua ilmuwan tahu bahwa sebagian hasil percobaan mereka akan tetap hidup ribuan tahun setelah mereka tiada. Seiring berkembangnya penelitian atom, hasil percobaan menyebar melintasi negara. Unsur-unsur baru dikirim untuk dipelajari, diolah, atau sekadar disimpan. Kapal-kapal kargo membawa wadah logam bertanda radiasi melintasi samudra. Tak semua tujuan tercatat dalam arsip resmi. Beberapa hanya meninggalkan simbol, kode dan nama lokasi yang kini tak lagi terdengar. Salah satunya menuju Asia Tenggara. Indonesia membangun lembaga penelitian tenaga nuklir di Serpong, tempat para ilmuwan mempelajari energi, kedokteran, dan material radioaktif. Mereka tidak menciptakan senjata, tetapi memahami kekuatan yang dulu hanya dimiliki negara besar. Di ruang bawah reaktor, cahaya biru Cherenkov bersinar dari kolam pendingin, menjadi simbol ambisi pengetahuan bangsa muda yang ingin setara dengan dunia. Puluhan tahun kemudian, di sebuah kawasan industri di Cikande, Banten, tim inspeksi menemukan sisa zat radioaktif. Tak ada yang tahu asal pastinya. Bagi sebagian orang, ini sekadar limbah yang terlupa. Bagi yang lain, ini bukti bahwa sejarah ilmu tidak pernah benar-benar tertutup. Karena setiap pengetahuan yang lahir selalu meninggalkan jejak, entah di kertas arsip, di tanah, atau di tubuh manusia. Sebagian bahan radioaktif tidak pernah dimusnahkan. Mereka disimpan dalam wadah baja tebal, terkubur di bawah tanah, atau dikirim ke lokasi yang hanya dikenal lewat kode. Setiap wadah menyimpan cerita tentang sisa energi yang masih hidup, panas, diam, dan menunggu. Manusia bisa melupakan, tapi zat ini tidak pernah tidur. Di lembar arsip yang baru ditemukan, ada catatan tentang pengiriman zat radioaktif ke berbagai negara berkembang. Tidak semua tertulis jelas tujuannya. Sebagian besar memakai istilah teknis yang membingungkan. Namun satu hal menarik, beberapa kode negara mengarah ke Asia Tenggara. Di antara nama-nama itu muncul kata yang sudah memudar, Indonesia. Dari Eropa Timur hingga Asia, proyek nuklir sipil dijalankan di bawah kerjasama internasional. Para ilmuwan berpindah antar negara, membawa teknologi dan kadang rahasia. Indonesia ikut belajar, meneliti, dan menyerap sisa ilmu yang dulu hanya dimiliki negara besar. Dunia sains tidak mengenal batas, tapi di balik batas itulah rahasia selalu tumbuh. Dalam setiap penelitian, ada batas yang tak terlihat antara pengetahuan dan keserakahan. Ilmuwan bisa mempelajari zat paling berbahaya, tapi mereka juga bisa lupa mengapa mereka melakukannya. Cesium-135 menjadi simbol, hasil eksperimen yang tidak bisa dihapus. Ia ababi, bukan karena keajaiban, tapi karena manusia memutuskan untuk menciptakannya. Bertahun-tahun kemudian, banyak arsip tentang Cesium-135 disegel kembali. Alasan resminya, keamanan nasional. Namun, di dalam setiap lembar yang disembunyikan, tersimpan pelajaran yang belum selesai. Karena pengetahuan, seberapapun berbahayanya, tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk ditemukan lagi. Dalam laporan terakhir, satu anomali muncul. Kadar radiasi di beberapa lokasi penelitian meningkat perlahan, padahal percobaan sudah lama dihentikan. Angka itu kecil, tapi konsisten.
Para ilmuwan menyebutnya resonansi sisa, getaran energi yang belum padam. Tidak berbahaya, katanya. Namun angka yang terus hidup tanpa sumber selalu menimbulkan tanya, apa yang masih bekerja di balik diamnya logam? Tidak semua dokumen penelitian terbuka untuk publik. Sebagian disimpan di bawah label arsip bayangan. Catatan yang tidak tercatat, hasil yang tidak diumumkan. Di sana, ilmu dan kebijakan bercampur. Data disembunyikan bukan karena berbahaya, tapi karena belum sempat dimengerti. Seperti cahaya yang belum sempat diterjemahkan, namun sudah terlalu terang untuk mata manusia. Waktu adalah bagian dari eksperimen yang tak bisa dikontrol. Cesium-135 hidup selama jutaan tahun, lebih lama dari umur peradaban yang menciptakannya. Di hadapan waktu, manusia hanyalah percikan singkat, tapi setiap percikan meninggalkan jejak. Pengetahuan pun begitu, ia tidak mati, ia hanya berganti bentuk, menunggu manusia lain untuk menemukannya lagi. Bila ada yang tersisa dari setiap percobaan manusia, itu bukan hanya zat atau data, melainkan gema kecil di alam. Dalam diam, dunia menyimpan suara halus, dari partikel yang terus meluruh, dari atom yang tak henti bergerak. Ilmu membuat manusia mendengarnya. Tapi memahami suara itu butuh keberanian untuk mengakui bahwa setiap ciptaan membawa tanggung jawab yang sama besarnya. Cesium-135 hanyalah satu dari ribuan bukti bahwa manusia pernah berani meniru proses bintang. Kita menciptakan zat yang hidup melampaui usia penciptanya. Ilmu pengetahuan bukan tentang benar atau salah, tapi tentang keberanian untuk memahami. Namun di balik itu, ada pertanyaan yang tak pernah terjawab. Sampai kapan manusia sanggup bertanggung jawab atas sesuatu yang tidak bisa mati?